Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus untuk saudara dimanapun berada. Hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 21 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca, kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang penting untuk kehidupan kita. Di dalam ayat 21, pemazmur memberikan kepada kita satu sikap tanggung jawab dan juga suatu sikap untuk suka memberi. Sikap tanggung jawab ialah membayar yang harus kita bayar. Dan sikap yang terpuji ialah suka memberi kepada siapa yang patut menerima. Bagian ini memberikan kepada kita suatu kenyataan bahwa hidup ini milik Tuhan dan apa yang kita terima berasal dari Tuhan adanya, bukan karena usaha kita. Sebagian orang ada yang belum menikmati berkat, dan sebagian orang berlimpah berkat. Kita sebagai orang percaya perlu dan penting memperhatikan, jikalau mungkin kita memberi dan kita penuh belas kasihan kepada orang banyak, yang sebagian besar itu belum menikmati kelayakan hidup. Pembelajaran ini menolong kita untuk memanusiakan sesama kita, dan mencoba untuk menerapkan kasih Tuhan di dalam keseharian kita. Tidak terlalu jauh, dekat, di sekitaran kita bisa kita praktikkan bagaimana belas kasihan dan kemurahan hati itu kita tunjukkan. Pembelajaran yang kedua yang perlu kita renungkan dan dapat kita terapkan, yaitu kita tahu bahwa Tuhanlah yang menopang hidup kita. Kita meminta arahan, kita minta pertolongan, bimbingan, supaya tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Memang kita memiliki rencana, kita sudah menyusun sedemikian baik. Tetapi kadangkala kita lupa detail dan gambaran besarnya. Kita hanya mencoba memahami rencana kita dari perspektif diri sendiri. Padahal hidup ini kompleks, hidup ini rumit, hidup ini tidak sesederhana di dalam benak kita. Dengan kita memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan, meminta hikmat bijaksananya, maka tiap rencana kita makin jelas langkahnya kepada langkah yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Andai kata pun kita terperosok jatuh, tetap Tuhan menopang kita. Seringkali kita lupa dengan kekuatan dan kesadaran kita melangkah dengan kemauan kita terjebak pada keadaan kita sendiri, dan lingkungan sekitar kita membuat kita jatuh. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu membawa kita kembali kepada titik nol untuk kita kembali melangkah dengan benar dan membelokkan arah dari arah yang salah ke arah dirinya, supaya kita bisa menikmati segala persediaan pemberian yang sudah disiapkan bagi kita. Pembelajaran ini menolong kita untuk tidak melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan, bahkan mendahului segala sesuatunya dengan pertolongan permintaan dari Tuhan. Kita menggunakan akal budi, hati nurani, dan kecakapan keterampilan kita di dalam menjalani kehidupan. Tetapi semuanya kita mohon supaya Tuhan pimpin, sertai satu persatu, supaya kita tidak terjatuh lagi. Pembelajaran yang ketiga yang perlu kita sadari dan kita perlu renungkan, bahwa perjalanan hidup kita dari masa kecil sampai sudah tua, pada saat-saat kita masih muda, kita terlihat gagah dan kuat. Namun kita harus tahu
baik keturunan kita maupun anak cucu kita dan orang-orang di sekitar kita makin tambah usia, tambah tua, tambah kurang tenaga. Kita perlu menyadari bagian ini dalam hidup kita. Dalam keadaan yang seperti itu, fisik yang sudah makin menua atau fisik yang makin bertambah usianya, kita harus melihat dan memperhatikan penyertaan Tuhan, providensia Allah yang memelihara, menjaga, sehingga kita bisa menikmati hidup sampai saat ini. Kita memang sudah bekerja, tetapi pekerjaan kita tidak menjamin bahwa kita akan menikmati berkat. Ada kalanya kita bekerja keras, yang menikmati berkat bukan kita, tapi orang lain. Namun kita harus menyadari kalau kita bisa melewati semuanya, kita bersyukur karena semua dalam pertolongan, penyertaan, dan perhatian Tuhan. Tuhan penuh belas kasihan. Kita satu persatu akan diperhatikan, baik diri kita yang makin tambah usianya, tambah lanjut usia, tambah tua, baik secara fisik, secara mental. Kita bisa menyaksikan ada kesaksian orang-orang percaya di mana anak, cucu, cicit buyutnya disertai, diberkati, dicukupkan Tuhan. Artinya, kesusahan sehari memang cukup untuk sehari. Jangan terlalu jauh memikirkan hal-hal di depan, terutama untuk investasi bagi anak cucu dengan uang, dengan apa yang kita miliki. Investasi yang terbaik adalah dengan menanamkan iman dan keberanian untuk bekerja berkarya. Sehingga ketika kita melihat anak cucu, cicit buyut, dan keluarga keturunan kita, bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan di saat ini adalah mendorong supaya mereka tidak menjadi pengemis, tidak menjadi peminta-minta, tetapi justru menjadi saluran berkat. Bagaimana ceritanya supaya menjadi saluran berkat? Kita punya mental bekerja, mental berkarya, mental untuk memberi. Dengan demikian, kita bersyukur atas belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap saudara dimanapun berada. Kesimpulannya, mari kita terus memberi. Mari kita selalu meminta hikmat bijaksana dalam tiap perencanaan. Dan marilah kita terus menularkan dan membagikan kehidupan kita yang berjuang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.